Setelah saya melihat paparan dari Bu Informatika dan mapel yang bergabung ternyata ada. Nah, inti dari proyek ini kan adalah kolaborasi. Nah, setelah dipaparkan oleh Mbak Ika, itu masih di hari yang keempat di workshop IKN. Kebetulan saya sebagai pemateri yaitu tentang pembelajaran proyek penguatan profil Pancasila. Setelah kami memaparkan itu ya materi tentang proyek penguatan profil Pancasila dan memberikan beberapa contoh, kemudian semua peserta sesuai kelompok mapelnya berdiskusi. Nah, di akhir diskusi mereka harus memaparkan satu persatu ke depan proyek yang sudah mereka rencanakan dalam 1 tahun, yaitu terdiri dari 3 proyek, 2 proyek di semester 1 dan 1 proyek di semester 2. Dan inilah paparan yang mereka hasilkan dari diskusi dan semuanya hebat-hebat semuanya. Satu yaitu menunjukkan hasil gerak tari kreasi berdasarkan jenis nilai fungsi dengan mempertimbangkan unsur utama dan unsur pendukung tari. Kolaborasi pelajaran proyek pelajar Pancasila SMP Negeri 8 Salatiga tahun 2022-2023. Judul proyek pembuatan video pelanggaran lalu lintas. Kolaborasinya mapel PPKN. Yang kedua IPS, monggo. IPS nanti akan terkait dengan lokasi syuting karena demografi dan geografi. Monggo sinten yang mau berdiri bersanding dengan saya, monggo. Mari, harus berkolaborasi. Kolaborasinya juga TIK. TIK baikkan. TIK karena terkait dengan syutingnya anak-anak akan diarahkan. Syuting dari sisi begini, dari sisi sana seperti itu dan sudut pandang artistik yang bagus. Madan. Berikutnya ada bahasa Indonesia. Siapa yang ini terkait dengan skenario, ya, penulisan skenario bahasa Indonesia. Monggo sinten yang berkenan untuk berkolaborasi dengan kami. Elemennya adalah Undang-Undang Dasar 1945, capaian pembelajarannya, peserta didik memahami peraturan perundangan dan tata urutannya, mematuhi pentingnya norma dan aturan, menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran ini Bu, tujuan pembelajaran menumbuhkan kesadaran untuk mentaati hukum pada diri siswa baik dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat. Temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, artinya gaya hidup untuk taat pada asas, taat pada norma, rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKSW-nya, bangunlah jiwanya, yaitu taat hukum itu membangun jiwa, bukan raga kau, membangun jiwa ini. Nah, langkah-langkahnya monggo bisa ditulisani. Yang pertama, membentuk kelompok kelas menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari 5-7 orang. 5-7 orang. Kemudian memberi pengarahan pada kelompok sebagai berikut agar tiap kelompok, kalau kelompok sudah terbentuk, kelompok itu diarahkan. Silahkan menentukan siapa yang menjadi pengendara sepeda motor. Bisa 1, bisa 2 orang. Kemudian dilanjutkan setelah menentukan ada yang siapa yang berperan sebagai poltas, polisi lalu lintas. Kemudian menentukan ada yang sebagai warga kampung, yaitu ketika dia jatuh ambruk akan ditolong oleh warga kampung itu tadi. Kemudian ada yang menjadi fotografer atau tukang syuting dari anak, nanti yang mengarahkan ada TIK dari kolaborasi dengan guru TIK. Kemudian ada tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat ini yang akan memberi penjelasan tentang bagaimana sebenarnya perilaku hukum, norma yang baik anak sekolah harus bagaimana, di masyarakat harus bagaimana, di sekolah hari itu tokoh masyarakat. Kemudian ada pemeran lain yang dibutuhkan. Ini kalau dalam film istilahnya figuran. Jadi figuran ada. Itu Mas Joko ini yang menarik Mas Joko ini gawat
modelnya yang gini. Jadi saya luar biasa. Tak syuting dari tadi loh Pak. Sebenarnya ini konseptor apa? Media. Langkah ketiga, pembagian naskah atau skenario untuk dipelajari. Nah ini dari bahasa Indonesia, naskah skenario-nya seperti apa diberikan kepada para peserta dipelajari naskahnya. Kemudian ada pembagian tugas yang terkait sapras dan kostum. Oh ini membutuhkan baju polisi, oh pinjam Pak Puji atau bagaimana? Ini Pak Durasi Karbolina sebagai istrinya Pak Puji gitu. Pinjam baju polisi. Ya itu. Kemudian pembagian tugas yang terkait dengan membuat kesepakatan waktu latihan. Langkah ke-6 menentukan tempat-tempat syuting. Ini IPS. Mana yang layak sebagai tempat syuting untuk ini? Iya, mereka jual-jual ikan seret ya Bu ya. Jangan Karo piknik. Karo piknik. Kemudian membuat kesepakatan juga kapan mulai berlatih. Kemudian setelah disepakati kapan mulai berlatih, akhirnya masuklah ke action atau pengambilan gambar yang sesungguhnya, syuting video. Setelah video disyuting, ada langkah berikutnya editing. Jadi ya harus diedit. Setelah diedit show time. Nah, akan di panen raya. Ya, terima kasih. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bagaimana memahami sebuah cerita, bagaimana menceritakan kembali. Jadi anak-anak paham, mengerti, dan temanya juga tahu seperti itu dan diaplikasikan dengan Canva. Nanti pertama dibagi kelompok dulu, anak-anak dengan bergotong royong. Jadi nanti ini membuat di alur yang bagian pertama, bagian kedua dan lain sebagainya. Nanti anak-anak disuruh milih, bisa pakai poster di Canva, Ya, infografis, atau pakai buat komik di Canva. Kami juga mengajak SBD. Mengajak SBD itu dengan bisa melukis kembali cerita tadi seperti itu. Tujuannya, produknya seperti itu. Jadi nanti bisa juga video, ada buku komiknya, ada posternya. Mau belajar ditambahi. Kemudian ini yang tadi diminta untuk mengisi komponen tujuan dimensi elemen itu tadi ya, gotong royong kreatif mandi yang kami ambil. Kemudian ke bawah elemen, terus sub elemen, terus ini nanti rumusan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian ini rubrik penilaiannya. Jadi nanti rubrik penilaian kami ambil dari sub elemen tadi. Ada mulai berkembang sesuai harapan sangat berkembang. Ya. Terus Sesuai merdeka. Kan ada koordinasi sosial, ada ini tapi guys ambilnya dari elemen sub elemen. Kemudian tahapannya yaitu ini tahapan kita membuat nanti produknya bisa dalam bentuk komik, buku, kemudian video cerita bisa, lukisan bisa, jadi bisa pameran ada 3 lokasi. Kemudian aksinya yaitu menyusun cerita yang namanya Persijatayu. Tindak lanjutnya kami mengharapkan buku yang telah dibuat dapat dikumpulkan jadi satu dan dicetak sebagai produk. Syukur-syukur bisa dicetak sebagai di ISBN kan di ISBN kemudian punya nilai jual. Ya, sip. Atau yang SBD? Oh iya. Ya ini syukur-syukur aku. Bisa, kan muridnya banyak. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya Ini sangat menarik sekali. Alhamdulillah saya dikolaborasikan dengan bahasa Jawa sama IT. Ya, saya hanya menambahi untuk produknya ini bagus sekali karena sekolah kita itu mau maju adiwiyata tingkat nasional. Saya melihat belum ada souvenir yang ada di SMP 8. Nah, ini kalau produk ini nanti bisa di Canva-nya tadi bisa dicetakkan atau disablonkan di kaos atau mungkin apalah yang menjadi souvenir SMP 8. Ini saya hanya
masukan. Kira-kira Bapak dan Ibu guru yang lain bagaimana? Ya, setuju. Mendukung enggak? Ya, sangat mendukung. Ya, terima kasih. Ibu ini Ya, iya, ikut nanti biar menjadi souvenir Bu. Jadi kalau ada tamu itu paling enggak ulang itu ada, oh ini mungkin gantungan kunci atau apa itu dari hasil desain anak-anak yang berkaitan dengan ini. Terima kasih. Bapak Ibu, setelah saya melihat paparan dari Bu informatika dan apa yang bergabung, saya tadi kan membuat proyek tetapi tidak punya partner ya. Yang nomor 3 tadi kan IPA, saya sama Pak Abadi yang membuat, tapi satu pun tidak ada mata pelajaran yang bergabung. Padahal kan inti dari ini jangan pertama kan kenyataan. Nah, inti dari proyek ini kan adalah kolaborasi. Nah, setelah dipaparkan oleh Mbak Ika, itu kok sedikit seiring dengan apa yang saya proyekkan dengan Bapak Abadi, yaitu materi klasifikasi makhluk hidup. Itu intinya adalah membuat produk anak mengklasifikasi tanaman dan hewan yang ada di SMP Negeri 8. Itu kan sama dengan cerita ini kan supaya kan mirip, tapi saya redaksi ke IPA-nya. Jadi IPA kelas 7 karena mirip, produk akhirnya juga nanti infografis, poster, kami jilidkan juga dalam bentuk buku, berarti kan sama persis. Nah, kami IPA berkolaborasi dengan TIK atau informatika, berarti sudah selesai. Oke, terima kasih banyak. Tambahin Pak Ari, IPA bergabung dengan proyek ini nomor 2. Saya sama Pak Abadi di kelas 7. Ya, sudah ya. Berarti punya saya dihapus saja Pak Ari. Hidup berkelanjutan. Topik spesifik proyeknya adalah dinamika penduduk. Kemudian untuk dimensinya kami ambil gotong royong, mandiri dan kreatif. Nah, kreatifnya menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencapai alternatif solusi permasalahan. Kemudian sub-elemennya kerjasama tadi, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, koordinasi sosial, tanggap terhadap lingkungan sosial. Untuk mandirinya, mengenal kualitas dan minat diri serta tentang apa yang dihadapi. Nah, tantangan yang dihadapi. Kemudian mengembangkan ekspresi diri, kemudian regulasi emosi, penetapan tujuan belajar, menunjukkan inisiatif, mengembangkan pengendalian, percaya diri, tangguh dan adaptif. Nah, kemudian Bu lanjut. Rumusan pencapaian kompetensinya, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat yang dan memahami potensi sumber daya alam serta kaitannya dengan mitigasi atau kebencanaan. Nah, langkah-langkahnya nanti mohon guru bahasa Indonesia nanti membantu kami merancang dengan persiapan untuk observasi jumlah kepadatan penduduk, pertumbuhan dan pendidikan serta komposisi penduduk. Jadi di sini juga menyangkut kebinekaan nanti Pak, karena nanti kami merangkul Pak Kasmin. Nah, nanti kondisi keragaman budaya, keragaman suku, ras dan hak lain-lain itulah yang masuk ke kebinekaan. Kemudian kami melakukan observasi jumlah padatan penduduk di daerah tersebut. Nah, selanjutnya menyusun hasil laporan observasi yang kami laksanakan tadi. Nah, sekalipun langkah-langkah kami belum kami persiapkan secara matang. Yang berikutnya mempresentasikan laporan hasil observasi jumlah padatan penduduk dan komposisi. Pembuatan menu pola makan sehat bergizi dan
seimbang. Tema proyeknya adalah bangunan jiwa dan kadernya. Lalu untuk topik spesifik proyeknya menyehat untuk membangun jiwa raga yang kuat. Untuk dimensinya yaitu ada gotong royong, bernalar kritis, lalu yang ketiga yaitu kreatif. Elemennya yaitu dari gotong royong yang pertama kolaborasi dan berbagi, bernalar kritis yaitu ada dua, yang pertama yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yang kedua menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Lalu dimensi ketiga yaitu kreatif, ada dua, yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinil, yang kedua memiliki keluasan berpikir dalam mencapai alternatif solusi. Lalu untuk tahapan untuk mencapai proyek tersebut, jadi yang pertama adalah dari program memberikan materi tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Di sana mengandung materi tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang, meliputi karbohidrat, vitamin, mineral dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu siswa nanti akan diajak untuk mempelajari tabel BKBM atau daftar kebutuhan bahan makanan. Di sana ada bahan makanan apa, jumlah kalorinya berapa, ada bulet. Nah, anak nanti akan kita arahkan belajar ke sana. Lalu yang ketiga yaitu belajar menghitung kalori yang terkandung di dalam bahan makanan. Nah, nanti ini bisa berkoordinasi dengan matematika juga, kaitannya dengan hitung-menghitung itu bisa. Lalu yang keempat, memilih bahan makanan yang akan disajikan dengan memuat karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Jadi nanti setelah anak-anak itu bisa menghitung, kita ajak menu makanan apa yang akan kamu tampilkan dengan memuat bahan makanan yang sudah ada di daftar tadi. Nah, lalu yang terakhir, yang kelima yaitu menulis langkah-langkah penyajiannya. Nah, setelah membuat, anak-anak nanti juga menulis langkah-langkah membuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syari'in, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah yang bagi li jalali